Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Cindy Olga Paramita dengan NIM 11524000132 dari program studi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Nah, video ini saya buat dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Politik dengan dosen pengampu Ibu Dia Puspitasari, SOS MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fenomena komunikasi politik yang sangat menarik dan banyak menjadi perbincangan masyarakat Indonesia, teman-teman. Khususnya pada masa pemilu presiden 2024, yaitu peran buzzer politik dalam membentuk opini publik melalui fenomena Prabowo Gemoy. Nah, alasan saya memilih topik ini karena perkembangan teknologi digital telah mengubah cara komunikasi politik. Jika dahulu kampanye lebih banyak dilakukan melalui baleho, televisi, atau kegiatan tatap muka. Nah, kalau saat ini, media sosial menjadi ruang utama bagi para aktor politik untuk membangun citra, menyampaikan pesan politik, sekaligus memengaruhi persepsi masyarakat. Nah, dalam fenomena Prabowo Gemoy ini menjadi contoh yang menarik karena memperlihatkan bagaimana sebuah citra politik dapat dibentuk melalui konten-konten kreatif di media sosial. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak lagi hanya berfokus pada penyampaian program kerja, tapi juga bagaimana seseorang kandidat membangun kedekatan emosi dengan masyarakat melalui strategi komunikasi digital, teman-teman. Nah, melalui video ini saya akan membahas fenomena tersebut menggunakan dua teori komunikasi politik, yaitu teori opini publik dan teori spiral of silence, sehingga kita dapat memahami bagaimana media sosial mampu mempengaruhi cara masyarakat berpikir dan berpendapat dalam kehidupan politik. Sebelum masuk ke analisis teori, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan buzzer politik, teman-teman. Jadi, buzzer politik merupakan individu maupun kelompok yang secara aktif menyebarkan informasi, opini, atau pesan politik melalui media sosial dengan tujuan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu isu, tokoh, ataupun kebijakan tertentu. Nah, aktivitas mereka ini dilakukan melalui berbagai platform, teman-teman, seperti TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, hingga YouTube. Nah, awalnya istilah buzzer ini digunakan dalam dunia pemasaran, yang dimana untuk mempromosikan suatu produk atau merek. Nah, namun seiring berkembangnya teknologi komunikasi, strategi tersebut mulai digunakan dalam dunia politik sebagai bagian dari kampanye digital. Nah, fenomena ini sangat terlihat pada contoh pemilu presiden 2024 kemarin, teman-teman. Hampir semua pasangan calon memiliki pendukung yang aktif memproduksi konten politik di media sosialnya masing-masing. Seperti kontennya itu berbentuk video pendek, infografis, potongan pidato, hingga komentar yang mendukung kandidat tertentu atau mengkritik kandidat lain, teman-teman. Nah, salah satu fenomena yang paling menarik perhatian publik adalah munculnya istilah Prabowo Gemoy. Nah, apa sih sebenarnya itu? Kata gemoy menjadi sangat populer karena digunakan untuk menggambarkan sosok Prabowo Subianto yang tampil lebih santai, ramah, sering berjoget di atas panggung, dan terlihat dekat dengan generasi muda. Padahal sebelumnya masyarakat lebih mengenal dia ini sebagai beliau ya, teman-teman, sebagai mantan jenderal yang memiliki karakter tegas dan disiplin. Melalui berbagai video yang beredar di TikTok, Instagram Reels, dan platform lainnya, citra tersebut terus diperkuat. Potongan video saat Prabowo berjoget, tersenyum, ataupun berinteraksi dengan anak muda diunggah berulang kali sehingga menjadi viral dan ditonton jutaan kali. Nah, yang dimana fenomena ini memperlihatkan bahwa media sosial mampu mengubah cara masyarakat memandang seseorang tokoh politik. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, mulai mengenali Prabowo melalui konten-konten tersebut dibandingkan melalui pemberitaan media konvensional, teman-teman. Disinilah terlihat bahwa komunikasi politik telah mengalami perubahan yang sangat besar ya, teman-teman. Saat ini, citra politik dapat dibangun melalui konten digital yang sederhana, menarik, dan mudah dibagikan. Oke, selanjutnya aku bakal menganalisis fenomena tersebut menggunakan teori opini publik, teman-teman. Nah, teori opini publik menjelaskan bahwa pendapat masyarakat mengenai suatu isu tidak muncul secara spontan. Opini tersebut terbentuk melalui proses penerimaan informasi yang berlangsung secara terus-menerus. Media massa maupun media sosial memiliki peran penting dalam proses pembentukan opini tersebut, teman-teman. Nah, dalam kasus Prabowo Gemoy ini, masyarakat menerima paparan informasi yang sama secara berulang-ulang. Mereka melihat video Prabowo berjoget, tersenyum, bercanda dengan masyarakat, serta berbagai konten kreatif yang diproduksi oleh akun-akun pendukungnya si Bapak Prabowo ini. Nah, ketika pesan yang sama terus muncul,
Di berbagai platform media sosial, masyarakat mulai membangun persepsi baru terhadap sosok Bapak Prabowo ini, teman-teman. Banyak orang yang sebelumnya menganggap beliau sebagai sosok yang keras, mulai melihat sebagai pribadi yang lebih santai, hangat, dan dekat dengan kita sebagai masyarakat biasa. Nah, fenomena tersebut menunjukkan bahwa opini publik dapat dipengaruhi oleh intensitas penyebaran informasi, teman-teman. Namun, demikian, teori ini juga mengingatkan bahwa opini publik tidak selalu dibentuk berdasarkan fakta yang lengkap. Informasi yang terus diulang belum tentu menggambarkan keseluruhan realitasnya atau keseluruhan faktanya. Nah, oleh karena itu, masyarakat perlu bersikap kritis terhadap setiap informasi politik yang diterima. Selain teori opini publik, fenomena ini juga dapat dianalisis menggunakan teori spiral of silence. Nah, menurut teori ini, seseorang cenderung memilih diam ketika merasa pendapatnya berbeda dengan pendapat mayoritas, teman-teman. Mereka takut mendapatkan penolakan, kritik, bahkan pengecualian dari lingkungan sosial. Nah, dari fenomena ini sangat mudah ditemukan di media sosial. Ketika konten Prabowo Gemoy mendominasi TikTok maupun platform lainnya, menurut saya, strategi komunikasi politik melalui media sosial merupakan hal yang wajar karena perkembangan teknologi memang telah mengubah pola komunikasi masyarakat, di mana media sosial memungkinkan kandidat politik menjangkau masyarakat secara lebih cepat, murah, dan interaktif. Namun, penggunaan buzzer politik juga harus memperhatikan etika komunikasi. Apabila buzzer hanya digunakan untuk memperkenalkan program kerja, memberikan edukasi politik, atau menyampaikan informasi yang benar, maka keberadaan mereka dapat memberikan manfaat bagi demokrasi, teman-teman. Nah, sebaliknya, apabila buzzer digunakan untuk menyebarkan hoaks, menyerang lawan politik secara pribadi, menyebarkan ujaran kebencian, atau memanipulasi informasi, maka hal tersebut dapat merusak kualitas demokrasi. Selain itu, masyarakat juga sebaiknya tidak menentukan pilihan politik hanya berdasarkan konten yang viral atau menghibur. Pemilihan perlu melihat rekam jejak kandidat, visi dan misi program kerja, serta kapasitas kepemimpinan agar keputusan politik yang diambil benar-benar berdasarkan pertimbangan yang rasional. Oleh karena itu, literasi digital menjadi salah satu solusi penting agar masyarakat mampu memilih informasi melakukan verifikasi fakta dan tidak mudah dipengaruhi oleh narasi yang belum tentu benar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa fenomena Prabowo Gemoy merupakan salah satu contoh bagaimana komunikasi politik di era digital mampu membentuk opini publik melalui media sosial. Melalui teori opini publik, kita dapat memahami bahwa penyebaran pesan secara berulang maupun membentuk persepsi masyarakat terhadap seorang tokoh politik. Sementara itu, melalui teori spiral of silence, kita dapat melihat bahwa dominasi suatu narasi di media sosial dapat membuat sebagian masyarakat memilih diam ketika memiliki pendapat yang benar. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki kekuatan yang sangat amat besar dalam mempengaruhi komunikasi politik di Indonesia. Oleh karena itu, baik aktor politik maupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menggunakan media sosial secara bijak, etis, dan berdasarkan fakta. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam berpikir kritis dan menghargai keberagaman pendapat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.